Selanjutnya latihan-latihan atau tamarin. Yang pertama, silakan kita pahami maksudnya iqra waktub ma'adopti awakhiril kalimat, yaitu iqra waktub itu baca dan tulislah, tetapi di sini kita tidak menulis, kita hanya baca saja. Kemudian ma'a itu artinya dengan. Kemudian dopti itu artinya memberikan harokat. Awakhiril kalimat, yaitu pada setiap akhir kata. Kita mulai saja dari kalimat yang pertama ini, yaitu masjidun, yang artinya masjid. Kemudian yang kedua ini ada alif lam, sehingga nanti tanwinnya hilang menjadi al-masjidu, artinya masjid itu. Kemudian di sini ada al-ma'u yang artinya air itu. Selanjutnya ma'un, ya, berarti ini air saja, ya, air. Kemudian ada al-baitu, artinya rumah itu. Kemudian babun, artinya pintu. Selanjutnya qalamun, ini artinya pena. Kemudian ada alif lam, al-qalamu, ya, tanwinnya hilang menjadi pena itu. Kita lanjutkan lagi, di sini ada al-kalbu, ya, artinya anjing itu. Kalbun, ya, tanwinnya muncul lagi, ya, karena tidak ada alif lam, artinya anjing. Kemudian komisun, artinya kemeja. Kemudian waladun, artinya anak laki-laki. Selanjutnya al-hajaru, ini dari hajarun, berarti dimasukkan alif lam menjadi al-hajaru, yang artinya batu itu. Selanjutnya ada al-waladu, ini anak laki-laki itu. Ya, tadi sebelumnya waladun saja. Ini sudah dimasukkan alif lam menjadi al-waladu. Menjadi ini anak laki-laki itu. Kemudian ada himarun, artinya keledai. Kemudian al-himaru, ini keledai itu. Selanjutnya al-hisonu, kuda itu. Dan yang terakhir adalah hisonun, yang artinya kuda. Selanjutnya latihan yang kedua, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Tetapi di sini kita tidak menulis, kita hanya membaca saja. Dan di sini kita sudah mulai membaca huruf yang tidak ada harokatnya. Tetapi semua kata-kata ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Di sini ada 10 kalimat. Kita mulai dari yang pertama, al-maktabu maksurun. Yang kedua, kita lihat huruf-hurufnya. Jadi ini bacanya adalah al-mudarisu jadidun. Kemudian yang ketiga, perhatikan hurufnya, al-qomisu wasihun. Selanjutnya yang keempat, al-labanu baridun. Yang kelima, al-masjidu maftuhun. Yang selanjutnya, al-hajaru kabirun. Selanjutnya yang ketujuh, al-labanu baridun wal ma'u harun. Yang kedelapan, al-imamu jalisun wal mudarisu waqifun. Yang kesembilan, al-qamaru ba'idun. Yang kesepuluh, al-mindilu nadhifun. Baik, silakan diterjemahkan juga apa artinya dari poin yang pertama sampai poin yang 10. Kemudian dicek apakah yang kalian artikan benar. Ya, ini kita berikan jawabannya, artinya. Ya, silakan dicek sendiri. Kita lanjut ke latihan yang ketiga. Kita baca instruksinya terlebih dahulu. Yang pertama, imlak, isilah, kemudian al-farok, titik-titik, kemudian fima yali, berikut ini, kemudian biwat'i, dengan meletakkan, kemudian al-kalimatil munasibati, kata yang sesuai, minal kalimatit
at-taliyati, dari kata-kata berikut ini. Jadi instruksi dari latihan yang ketiga ini adalah isilah titik-titik berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai dari kata-kata berikut ini. Kata-kata di bawah ini kita baca, ada khafifun yang artinya ringan, ada thaqilun yang artinya berat, ada harun yang artinya panas, ada maftuhun yang artinya terbuka, ada wasihun yang artinya kotor, kemudian jamilun yang artinya bagus. Ya, kemudian di bawahnya ini ada kata yang pertama al-hajaru. Ya, al-hajaru artinya batu itu. Kita lihat di sini mana yang cocok untuk setelah kata batu itu. Batu itu berat, ya berarti thaqilun. Ya, berarti thaqilun yang tepat diletakkan di sini. Selanjutnya yang nomor 2 ada al-babu. Ya, pintu itu. Ya, pintu itu apa yang cocok? Ya, biasanya kalau pintu itu terbuka, ya berarti kita ambil maftuhun di sini. Selanjutnya yang nomor 3 al-qamaru, bulan. Ya, bulan itu biasanya apa? Ya, jamilun, ya bagus. Berarti bulan kita letakkan di sini. Jamilun kita letakkan di sebelah bulan, berarti artinya bulan itu bagus. Kemudian yang keempat al-waroku, daun. Daun itu biasanya lihat sisanya tinggal kotor, panas, ringan. Ya, berarti kalau daun itu yang cocok ringan, ya. Khafifun. Yang kelima al-mindilu, sapu tangan itu yang tersisa panas sama kotor. Ya, berarti yang cocok adalah sapu tangan itu kotor. Yang terakhir adalah susu, al-labanu. Ya, dan terakhir sisanya juga harun, berarti untuk susu kita masukkan kata panas. Selanjutnya latihan yang keempat, kita baca dulu instruksinya, yaitu imla il farogho fi mayali biwat'i kalimatin munasibatin. Ya, ini hampir sama seperti latihan yang ketiga kemarin, yaitu kita diminta untuk mengisi titik-titik berikut, ya, dengan meletakkan kalimatin munasibatin. Ya, itu kata yang sesuai. Kita langsung saja ke poin yang pertama. Di sini ada nadhifun. Ya, kita artikan dulu apa itu nadhifun, yaitu bersih. Kira-kira kata apa yang cocok buat nadhifun? Ya, terserah ya, banyak ya. Misalnya kita gunakan al-qamisu, yaitu kemeja itu. Selanjutnya yang kedua maksurun, yang artinya rusak. Nah, benda-benda yang rusak banyak ya. Bisa al-babu, ada al-qolamu ya. Di sini kita gunakan saja al-qolamu. Selanjutnya yang ketiga baridun. Ya, baridun itu dingin. Ya, kita gunakan saja susu. Jadi al-labanu, susu itu. Yang keempat ada qoribun, dekat. Ya, kita gunakan misalnya al-baitu, rumah itu dekat. Selanjutnya yang kelima itu ba'idun. Ya, ba'idun itu jauh. Kira-kira apa yang cocok? Kata yang cocok buat jauh, ya kita gunakan al-masjidu. Masjid itu jauh. Selanjutnya ada waqifun. Waqifun adalah berdiri. Ya, berarti kita gunakan misalnya al-imamu. Imam itu berdiri. Selanjutnya jalisun, yaitu duduk. Kita gunakan al-mudarrisu, ya pengajar. Ya, pengajar itu sedang duduk. Kemudian ke poin selanjutnya ada kabirun. Kabirun adalah besar. Artinya kita pakai yang cocok buat besar adalah
al-hajaru, ya, batu itu besar. Selanjutnya yang ke-9 ada qadimun yang artinya lama. Kira-kira kata yang tepat buat lama adalah al-mindilu, ya, kita gunakan saja sapu tangan itu lama. Yang terakhir ada jadidun yang artinya baru. Misalnya kita gunakan kata al-kitabu, ya, buku ini baru. Yang terakhir untuk video kali ini yaitu al-kalimatul jadidatu, yaitu kata-kata yang baru. Yaitu di video ini kita sudah banyak menambah kosakata. Yang pertama adalah al-qomaru yang artinya bulan itu, ya. Jadi kalau bulan saja qomarun. Kemudian jadidun yang artinya baru. Kemudian qadimun yang artinya lama. Kemudian wasihun yang artinya kotor. Kemudian nadhifun yang artinya bersih, kemudian harun yang artinya panas, kemudian baridun yang artinya dingin, kemudian soghirun yang artinya kecil, kemudian kabirun yang artinya besar, kemudian maftuhun yang artinya terbuka, kemudian maksurun yang artinya rusak, kemudian sakilun yang artinya berat, kemudian khofifun yang artinya ringan, kemudian jamilun yang artinya bagus, kemudian waqifun yang artinya berdiri, dan yang terakhir jalisun yang artinya duduk. Baiklah, demikian video kita untuk pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya.